Aku dikirimin cerita horor dari salah satu followersku yang menurutku ceritanya itu serem banget dan juga miris. Salah satu followersku ini namanya disamarkan dan kita sebut saja namanya Dandi. Terima kasih sudah kirim cerita. Dandi ini berasal dari sebuah desa kecil yang ada di daerah Sumatera. Kejadiannya ini udah lama banget, sewaktu Dandi itu duduk di kelas 2 SMP. Sekarang Dandi itu udah berkepala 3. Jadi zaman dulu akses untuk sekolah itu kan gak semudah sekarang. Dulu Dandi bersama teman-temannya untuk menuju sekolah harus jalan kaki. Dan sekolahnya itu jauh banget. Mereka itu harus mulai start jalan jam 6 pagi dan akan sampai ke sekolah itu sekitar pukul 7:05. Dari rumah Dandi menuju ke sekolahnya itu kayak ada jalan pintas gitu. Kita tuh kayak harus ngelewatin kebun. Jika kita lewatin kebun itu, kita tuh bisa sampai ke sekolah itu sekitar 15-20 menit lebih cepat. Tapi jalan ke kebun itu benar-benar kayak semak banget gitu dan ada sungai-sungai kecil yang harus mereka lewati agar bisa sampai ke sekolah. Di dekat area kebun itu ada sebuah perkuburan yang udah lama banget dan udah ditinggalin gitu. Ada satu waktu dan ini kayak kesiangan gitu dia bangun. Itu kayak bener-bener masih ingat banget di dalam otaknya dia kejadian hari itu. Nah, jadi area perkuburan itu memang area-area yang angker gitu loh, yang kalau kata orang-orang di desa dia itu kayak area-area keramat dan area-area yang memang ditakutin banget deh sama orang-orang. Dan diingat betul hari Selasa. Waktu itu dia berangkat udah jam 6:10 gitu. Ibunya Dandi ini udah kayak ngamuk-ngamuk gitu kan, kayak nyuruh Dandi ini udah cepet-cepetan. Biasanya Dandi itu pergi sekolah itu sama temannya. Yang temennya ini kita sebut aja namanya Budi. Dan pada saat Dandi ini mengunjungi rumah Budi, itu ternyata udah berangkat duluan. Dan Dandi tahu kalau Budi udah berangkat, otomatis aku pasti telat kalau lewat jalan biasa. Jadi akhirnya Dandi ini memutuskan untuk lewat jalan kebun. Pada saat Dandi ini jalan nih, kayak setengah berlari gitu, melewati jalan kebun itu, dia mulai masuk ke area perkuburan. Jadi di area perkuburan itu tuh kayak dipagerin gitu, kayak dari besi. Memang besinya itu kayak udah berkarat gitu karena udah lama banget. Terus di depan area perkuburan itu kayak ada pos jaga gitu, tapi pos itu udah bener-bener nggak pernah ada orang lagi yang jaga di situ. Lumut udah tumbuh di mana-mana, semak belukar. Dia kayak Dani nggak pernah merhatiin area itu gitu. Dia cuma lewat aja, numpang lewat kayak gitu kan. Di hari itu Dandi ngedengar ada suara samar dari arah pos jaga kuburan kuno itu. Suara laki-laki yang bentih gitu loh, jadi kayak kesakitan. Ini awalnya kayak ngerasa horor nih, rumor yang dia dengar dari teman-temannya, guru-gurunya, dan juga orang-orang desa tentang betapa angkernya tempat itu dia saksikan pada saat itu dia dengar sendiri. Dia nggak ambil pusing, dia cuman jalan aja melewati area perkuburan itu. Pada saat sampai di sekolah, ketemu sama Budi. Di situ dia langsung cerita kalau dia ngambil jalan pintas, dan pada saat dia melewati jalan pintas itu, dia ngedengar suara laki-laki. Beberapa hari setelah itu, Andi lagi telat dan dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas karena Budi pada Kamis pagi itu udah berangkat duluan. Dani melewati jalan yang sama dan dia ingat lagi suara laki-laki yang dia dengar dari balik pos itu. Tiba-tiba aja kali itu suara yang dia dengar itu kan lagi suara laki-laki, melainkan suara rintihan wanita, suara parau yang nangis, gimana sih, kayak nangis sedih gitu loh. Itu terus-menerus terdengar. Radius beberapa meter dari pos itu, dia tuh berhenti dan dia berhenti. Dan suara itu tuh kayak masih ada. Jadi ada setengah dari hatinya Dandi ini untuk ngecek nih ke tempat pos itu. Sebenarnya ada apa sih? Kok ada suara itu? Dimana 2 hari sebelumnya dia dengar suara laki-laki dan kali ini dia dengar suara perempuan. Tapi lagi-lagi Dandi tuh kayak ngerasa takut karena dia sendirian dan dia juga dikejar waktu karena dia pasti telat. FYI juga zaman dulu itu kalau telat hukumannya tuh kayak bukan berdiri di tengah lapangan atau gimana, enggak. Tapi itu di rotan. Jadi memang kayak dipukul pakai rotan gitu sama guru. Jadi Dandi nggak mau kayak gitu. Akhirnya udah dia memutuskan untuk pergi aja ke sekolahnya, lanjut gitu. Udah tuh akhirnya Dandi lagi-lagi pada saat dia tiba di sekolah, dia ceritalah sama si Budi. Budi bilang, kayak suara hantu yang kamu dengar tuh pasti hantu. Kamu lewat di kuburan keramat ya? Yalah, pasti kamu dengar suara hantu. Dan dia bilang, enggak, itu tuh bukan dari kuburannya. Yang aku dengar itu adalah dari posnya. Tapi lagi-lagi di situ Budi nggak ngegubris tuh. Setelah kejadian dimana dia ngedengar suara-suara aneh itu, jadi hari Kamis malam dan hari Jumat malam, Dandi bener-bener mimpi buruk 2 kali, 2 malam berturut-turut. Dia mimpi kayak didatengin sama sesosok laki-laki, yang mana laki-lakinya ini berperawakan bener-bener mengerikan banget, kayaknya compang-camping, penuh darah, dan minta tolong sama Dandi. Dia bener-bener nggak pernah ngelihat orang itu sebelumnya. Dia nggak kenal, dia nggak pernah ngerasa ngelihat orang itu sebelumnya. Orang ini datang ke Dandi dengan penampilan begitu menyeramkan, minta tolong.
Tapi cuma batas itu doang. Itu benar-benar mengganggu Dandi banget, sampai untuk pipis aja tuh Dandi nggak berani. Di Sabtu paginya, Dandi siap lebih pagi jam 6, cepat kejemput si Budi di rumahnya. Dandi entah kenapa ngerasa di dalam kepalanya dia kalau hari itu adalah hari yang cocok banget buat ngecek nih sebenarnya suara apa yang dia dengar di pemakaman umum itu. Dia awalnya kayak nolak gitu kan, ngapain sih diperiksa kayak gitu, udah tau lah itu tuh hantu. Tapi Dandi lagi-lagi kayak, enggak, aku benar-benar harus meriksa ini karena aku tuh mimpi buruk 2 kali gitu. Bocah SMP dengan seluruh rasa penasaran yang ada di kepalanya, otomatis ya udah lah ya, akhirnya kita berdua akhirnya pada pagi itu lewat jalan pintas menuju ke area pemakaman lama. Mereka masuk nih, mereka langsung ngeliat pos yang penuh lumut itu udah ada di situ dengan bentuk yang menyeramkan dan aura gelapnya itu. Cuma pada saat mereka tiba di depan pos pemakaman itu, hening. Gak ada suara sama sekali, gak ada suara dari laki-laki itu, gak ada suara dari perempuan itu. Entah kenapa, itu kayak ngerasa ada dorongan gitu di dalam dirinya dia untuk meriksa sebenarnya ada apa di dalam pos itu. Dan dia melangkah duluan nih, dia diikuti sama Budi dari belakang. Ketika dia melangkah masuk ke dalam pos itu, dan dia ngeliat pemandangan paling mengerikan yang pernah dia saksikan seumur hidupnya. Begitu juga Budi. Kejadian pada pagi hari itu membuat mereka tidak jadi sekolah. Mereka berdua menyaksikan 2 sosok manusia, ini benar-benar manusia, laki-laki dan perempuan, tanpa busana, sudah tidak ada lagi nyawanya. Itu nempel gitu. Mereka itu kayak tiduran, miring, dengan posisi, mohon maaf, itu alat vital dari masing-masing laki-laki dan perempuan ini itu tuh nempel. Dan mereka sudah tidak lagi bernafas dengan keadaan tubuh yang hampir seluruhnya membiru. Itu adalah pemandangan termengerikan yang pernah mereka saksikan. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka berdua langsung teriak histeris, benar-benar teriak banget, dan mereka langsung lari balik ke desa mereka. Gak lama sesudah itu, banyak dari warga desa yang datang nih untuk melihat pemandangan mengerikan itu. Akhirnya, kedua jenazah diangkat dan dibawa ke rumah sakit di daerah itu. Setelah kedua mayat itu dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi lebih lanjut, ternyata kedua mayat itu adalah mayat sepasang kekasih yang berasal dari 3 desa dari desanya Dandi ini. Jadi memang mereka itu sepasang kekasih yang berbuat maksiat di pos pemakaman lama itu. Dibilang memang area itu area yang benar-benar aman banget gitu loh dari orang-orang. Jadi nggak akan kepergok sama warga-warga desa. Nggak tahu apa yang terjadi pada saat mereka melakukan itu. Memang alat vital mereka itu nggak bisa lepas. Buat hasil medis nih, mereka berdua itu sama-sama kayak kelelahan, dehidrasi, dan juga mereka itu kayak stres gitu, penuh tekanan yang mana menyebabkan mereka berdua ini sama-sama kehilangan nyawanya. Terus gimana dengan keadaannya? Apakah kedua jenazah ini bisa dipisah? Banyak enggak. Bener-bener kedua jenazah itu bener-bener nggak bisa dipisah, kecuali alat vital dari si laki-laki itu dipotong dan ngedempet gitu. Karena kasus ini menyangkut aib, akhirnya pihak ke desa, baik itu desa Dandi maupun desa dari kedua orang ini, untuk menutupi kasus ini karena ini udah dinilai sebagai aib gitu. Terus gimana dengan mereka berdua? Itu dipisahnya gimana? Jawabannya, awalnya mereka itu nggak bisa dipisah. Jadi bener-bener sedempet itu, dan ini nih bener-bener aneh. Pihak dari rumah sakit di daerah itu bener-bener kayak nggak ngerti ini kok bener-bener nggak bisa dipisah gitu loh. Nggak ada lem sama sekali loh di situ, tapi keras banget. Dua belah keluarga setuju untuk dilakukan bedahan di mana memisahkan alat vital mereka masing-masing gitu. Mereka berdua pun dimakamkan di makam yang terpisah.